maka khilafah akan membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum Sobat MMC. Jumpa lagi di Serba-Serbi MMC, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Bencana banjir kembali terjadi. Sejumlah wilayah di Semarang terendam banjir sejak Sabtu 6 Februari 2021, usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, banjir di Semarang terjadi karena hujan lebat yang berlangsung secara terus-menerus. Namun, menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, banjir yang terjadi di Semarang akibat permasalahan teknis. Karena sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang ditemukan tidak berfungsi optimal. Sayangnya, para pakar berpendapat berbeda. Menurut ahli hidrologi Universitas Gadjah Mada atau UGM, Pramono Hadi, banjir di Semarang memang tak bisa dihindari karena penurunan muka tanah. Maka diperlukan revisi tata ruang khususnya terkait air. Menurutnya, dengan sistem polder dan tanggul yang juga harus terintegrasi dan memiliki sistem klep atau pintu otomatis bisa mengatasi. Masalah tata ruang kota pun semakin diperkuat dengan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. KLHK mengungkapkan banjir di Semarang, Jawa Tengah disebabkan oleh penyesuaian infrastruktur penampung air yang tidak berbanding lurus dengan laju pembangunan. Memang, intensitas hujan yang deras bisa berpotensi banjir. Namun, daya dukung lingkungan yang tidak baik seperti pembangunan atau pembukaan lahan yang eksploitatif akan menambah potensi itu semakin besar. Terlebih jika kebijakan-kebijakan negara justru memfasilitasi tindakan eksploitatif tersebut. Beginilah profil tata kelola negara di bawah rezim kapitalisme. Sebaik apapun rencana mitigasi bencana yang ditawarkan, tidak akan dieksekusi dengan optimal oleh negara. Terlebih jika mitigasi tersebut menghalangi bisnis para kapitalis. Karena negara terus menimbang profit sebagai dasar kebijakannya, tanpa memperhatikan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan. Menyoal peradaban manusia, hanya peradaban Islamlah dengan sistemnya yang agung, yakni Khilafah Islamiyah, yang mampu mewujudkan perlindungan terbaik bagi warga-warganya. Nyawa manusia adalah prioritas utama dalam sistem Islam membuat kebijakan. Karena hal ini bagian dari hifdzu an-nafs atau penjagaan nyawa manusia yang menjadi bagian dari maqasidu asy-syariah. Terlebih lagi, perspektif negara dalam Islam adalah institusi priayah atau pengurus keperluan rakyat. Paradigma ini yang menjadi perbedaan mendasar pemimpin dalam Islam dan pemimpin dalam sistem kapitalis. Pemimpin dalam Islam atau khalifah tidak akan berpikir berulang kali untuk merealisasikan tindakan-tindakan teknis mitigasi bencana. Ditambah sistem keuangan negara Islam yang berbasis Baitul Mal menjadikan negara memiliki penopang keuangan yang kuat dan stabil, sehingga siap untuk menangani bencana. Negara bisa mengambil anggaran dari pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara dari Baitul Mal. Maka permasalahan banjir sebenarnya akan mudah teratasi dalam khilafah. Untuk mencegah terjadinya banjir, maka negara akan melihat penyebab banjir terlebih dahulu dan memetakan kawasan. Jika banjir disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletser, rob, dan lain sebagainya, maka khilafah akan membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya. Bahkan, bukti bendungan-bendungan yang dibangun semasa khilafah masih dapat ditemukan hingga sekarang. Bendungan yang dibangun pun berbagai macam tipe. Ada yang digunakan untuk mencegah banjir atau untuk keperluan irigasi. Salah satunya Bendungan Sadravan, Kanal Darian, Bendungan Jareh, Kanal Gargar, dan Bendungan Mizan yang berada di Provinsi Khuzestan, daerah Iran Selatan. Bendungan yang masih berdiri dengan kokoh itu dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir. Di daerah Spanyol, khilafah juga berhasil membangun bendungan di Sungai Turia. Kehebatan konstruksinya pun membuat bendungan ini bertahan hingga sekarang. Bendungan ini mampu memenuhi kebutuhan irigasi di Valencia, Spanyol tanpa memerlukan penambahan sistem. Selain itu, khilafah akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air, baik akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim, dan lain-lain. Dan selanjutnya membuat kebijakan melarang masyarakat
membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut. Atau jika ada pendanaan yang cukup, khilafah akan membangun kanal-kanal baru atau membuat resapan agar air yang mengalir di daerah tersebut bisa dialihkan alirannya atau bisa diserap oleh tanah secara maksimal. Dengan cara ini, maka daerah-daerah dataran rendah bisa terhindar dari banjir atau genangan. Adapun daerah-daerah pemukiman yang awalnya aman dari banjir dan genangan, namun karena sebab-sebab tertentu terjadi penurunan tanah sehingga terkena genangan atau banjir, maka khalifah akan berusaha semaksimal mungkin menangani genangan itu. Jika tidak memungkinkan, khilafah akan mengevakuasi penduduk di daerah itu dan dipindahkan ke daerah lain dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada mereka. Secara berkala, khilafah mengeruk lumpur-lumpur di sungai atau daerah aliran air agar tidak terjadi pendangkalan. Tidak hanya itu saja, khilafah juga akan melakukan penjagaan yang sangat ketat bagi kebersihan sungai, danau, dan kanal dengan cara memberikan sanksi bagi siapa saja yang mengotori atau mencemari sungai, kanal, atau danau. Khilafah juga akan membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu. Sumur-sumur ini selain untuk resapan, juga digunakan untuk tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan, terutama jika musim kemarau atau paceklik air. Upaya teknis mitigasi bencana lainnya adalah khilafah akan membuat kebijakan tentang master plan agar pembukaan pemukiman atau kawasan baru harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah resapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya. Khilafah menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah hima sebagai cagar alam yang harus dilindungi, dan khilafah menetapkan sanksi berat bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup tanpa pernah pandang bulu. Cara ini sangat efektif dan efisien untuk menangani banjir. Jika terjadi banjir dan bencana lainnya, khilafah memiliki badan khusus sigap bencana, yaitu Biro At-Tawari. Mereka dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana. Demikianlah kehebatan sistem Islam dalam menangani banjir yang tidak akan pernah bisa direalisasikan oleh rezim saat ini.